Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, berjumpa lagi bersama aku Kak Ebi. Hari ini Kak Ebi akan membahas soal hukum kebidanan terbaru tahun 2023. Semoga teman-teman terbantu dengan soal-soal yang Kak Ebi bahas di video kali ini. Kita langsung saja ke soal yang pertama. Seorang perempuan umur 32 tahun G3P2A0 datang ke puskesmas untuk memeriksakan kehamilannya. Dengan keluhan merasa cemas akan kehamilannya yang belum merasakan adanya tanda persalinan, walaupun sudah lewat 3 minggu dari tafsiran yang dikatakan bidan. Hasil pemeriksaan, konjungtivanya merah muda, tensinya normal, nadi normal, TFU 20 cm, 3 jari di bawah PE. Teraba punggung kanan, kepala sudah masuk pintu atas panggul, DJJ 138 kali per menit. Tidak ada UDM pada ekstremitas, ya. Tafsiran berat janinnya 3.900 gram. Apakah diagnosa yang tepat pada kasus tersebut? Nah, di sini ada jawaban A sampai E. Teman-teman boleh pause dulu. Kemudian isi jawaban kalian, KIB akan bahas setelah soal ini. Baik, setelah kalian rasa benar jawaban kalian, kita langsung saja lihat ke pembahasannya. Jawabannya yang paling tepat adalah yang postmatur, ya. Jadi rasionalnya kehamilan lewat waktu postmatur adalah kehamilan yang lebih dari 42 minggu terhitung sejak hari pertama haid terakhir. Kemudian makrosomia adalah berat badan lahir bayi di atas rata-rata atau lebih dari 400 gram. Prematur adalah kelahiran yang terjadi sebelum minggu ke-37. Dan dismatur adalah bayi dengan berat badan rendah tidak sesuai dengan usia kehamilan. Kalau aterap itu adalah kelahiran yang cukup bulan, ya. Kalau kita lihat tadi di pilihan gandanya kan ada postmatur, ada makrosomia, prematur, dismatur, dan ateram. Di pembahasannya sudah KIB cantumkan, ya, arti dari setiap pilihan gandanya. Kalian bisa nih dari pilihan ganda ini ya, ini bisa kalian catat untuk kalian memahami maknanya. Siapa tahu nanti ada soal yang mirip tapi pilihan gandanya bukan postmatur yang isian yang benar tapi makrosomia. Kalian sudah tahu nih kalau makrosomia itu artinya adalah berat badan lahir bayi yang di atas rata-rata atau di atas lebih dari 4.000 gram, ya. Jadi kata kuncinya di sini adalah dari soal diketahui ibu belum merasakan adanya tanda persalinan walaupun sudah lewat 3 minggu. Jadi pilihan yang tepat adalah postmatur. Oke. Lanjut ke soal yang kedua. Nah, soal yang kedua, seorang perempuan umur 20 G1P0A0 datang ke klinik dengan keluhan tidak menstruasi selama 8 minggu. Ada nyeri perut dan keluar bercak darah. Hasil pemeriksaan konjungtiva merah, tensinya 100/70, nadinya 86 kali per menit, pernapasan 24 kali per menit, dan suhu 37,5. Abdomen tidak ada pembesaran, serviksnya tertutup. Nah, ini bisa jadi kata kunci, ya. Dari hasil USG tampak janin dengan DJJ 124 kali per menit. Apakah diagnosa yang tepat pada kasus tersebut? Nah, ini ada A sampai E juga. Teman-teman bisa jawab, ya. Di pause dulu. Nanti akan ada pembahasan setelah soal yang kedua ini. Baik, kita langsung ke pembahasan soal yang kedua. Nah, jadi jawabannya apa? Abortus imminens. Yang B, ya. Jadi rasionalnya abortus imminens adalah abortus yang mengancam di mana kondisi janin masih sehat namun beresiko tinggi mengalami abortus dengan ciri-ciri perdarahan sedikit, nyeri perut, dan serviksnya masih tertutup. Jadi kata kunci di sini diketahui ibu memiliki keluhan tidak mens selama 8 minggu. Ada nyeri perut, keluar bercak darah, serviks tertutup. Jadi jawaban paling tepat yang B. Oke, jawaban kalian udah benar berapa nih? Lanjut soal nomor 3. Seorang perempuan umur 31 tahun datang ke rumah sakit dengan keluhan terlambat haid selama 4 minggu. Sering mual, gampang lelah, payudara terasa tegang dan nyeri. Hasil anamnesa ibu telah melakukan tes pack, hasilnya positif. Ibu memiliki anak 1 tahun yang lalu namun meninggal ketika berumur 2 bulan dan pernah gugur 3 kali. Ibu sering merasa perut terasa tegang jika dipegang. Hasil pemeriksaan konjungtivanya merah muda, tensi nadi normal, HCG urin positif. Apakah diagnosa yang tepat untuk kasus tersebut? Nah, ini yang ditanya dia
G berapa, P berapa, A berapa. Jadi kalian lihatnya di mana kalau di sini? Coba. Ini kan dia, ibu miliki anak 1 tahun yang lalu meninggal ketika umur 2 bulan. Berarti ada yang meninggal 1. Pernah keguguran 3 kali. Berarti apa nih jawabannya? Sudah terekam jawabannya? Oke, kita langsung ke pembahasan. Berarti ibunya, grafidanya, G-nya G5, pernah melahirkan 1 kali kan, anaknya tadi meninggal, abortusnya 3 kali ya. Jadi gravida merupakan jumlah total kehamilan ibu, termasuk kehamilan intrauterin normal dan abnormal, abortus, kehamilan ektopik maupun molahidaridosa. Itu tetap masuk ke dalam golongan gravida. P-nya itu adalah para. Para itu jumlah kehamilan yang diakhiri dengan kelahiran janin yang memenuhi syarat untuk memasukkan kehidupan. Lebih dari 28 minggu atau 1000 gram. Abortus yaitu jumlah kelahiran diakhiri dengan aborsi spontan atau terinduksi pada usia kehamilan sebelum 20 minggu atau memiliki berat kurang dari 400 gram. Diketahui ibu melahirkan 1 kali dan 3 kali abortus, sehingga ini merupakan kehamilan ke-5. Jadi jika dijabarkan dalam diagnosa kebidanan, berarti gravida 5, para 1, abortusnya 3 kali ya. Jadi G5P1A3. Jadi keywordnya diketahui ibu telah tes pack nih, hasil positif. Ibu memiliki anak 1 tahun yang lalu meninggal, yaitu tadi P. Kemudian pernah keguguran 3 kali, yaitu A. Dan sekarang lagi hamil lagi, gravida yang ke-5. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A ya. Soal keempat, seorang perempuan umur 30, G3P1A1, berarti dia hamil ketiga, kemudian pernah bersalin 1 kali dan keguguran 1 kali. Hamil 28 minggu datang ke klinik untuk melakukan pemeriksaan dengan keluhan lemas, pusing, dan mudah lelah. Hasil pemeriksaan tensinya 100/70, nadi normal, pernapasan normal, suhu normal. Konjungtivanya pucat, abdomen setinggi pusat. Teraba punggung kiri persentase bokong, DJJ-nya normal, HB-nya 9. Kalau HB 9 udah pasti rendah ya. Jadi apakah konseling yang tepat untuk kasus tersebut? Yang ditanya nih konseling. HB, ini HB bisa jadi kata kunci ya. Bisa konseling nutrisi kah? Istirahat, personal hygiene udah pasti enggak. Tanda persalinan ya belum ya, karena 28 minggu. Tanda bahaya kehamilan ini bisa jadi jawabannya E. Apa nih jawabannya menurut kalian? Bisa di pause dulu, kalian jawab jawaban yang menurut kalian benar. Sudah ya, kita langsung ke pembahasannya. Nah, tuh kan apa kata Kak Ebi? Jawaban yang tepat adalah yang E, tanda bahaya kehamilan ya. Jadi macam-macam tanda bahaya kehamilan itu adanya perdarahan, sakit kepala yang hebat, penglihatan kabur, gerak bayi berkurang, bengkak, dan ada demam ya, air ketuban pecah sebelum waktunya, ibu muntah terus-menerus dan tidak mau makan jika ada keluhan. Atau hasil pemeriksaan yang mengarah kepada tanda bahaya kehamilan, ibu harus dibekali pengetahuan tanda bahaya kehamilan. Jadi kata kunci yang di sini, perhatikan data ibu mengeluh lemas, pusing, mudah lelah, konjungtivanya pucat, kemudian HB-nya ya 9 gram persen. Jadi pilihan yang tepat adalah yang E ya, tanda bahaya kehamilan ya, karena HB-nya itu rendah. Jadi nanti mengarah untuk terjadinya perdarahan ketika bersalin ya. Jadi konselingnya harus tentang tanda bahaya kehamilan. Oke, lanjut ke soal nomor 5. Seorang perempuan usia 23 tahun, G1P0A0, hamil 30 minggu datang ke PMB untuk memeriksakan diri dengan keluhan sakit pada bagian pinggang, punggung, dan sering merasa kram pada kaki dan tangan. Hasil pemeriksaan, konjungtivanya merah nih, tensinya bagus, nadi bagus, pernapasan normal, suhu normal, TFU-nya 29 cm, presentasi kepala, tidak ada udem pada ekstremitas. Apakah tindakan yang tepat pada kasus tersebut? Nah, yang ini ditanya nih, tindakan tepat nih. Kira-kira apa permasalahannya di sini? Presentasinya kepala, tidak ada udem, tanda-tanda vital bagus. Kira-kira apa ya teman-teman? Sudah diisi jawabannya? Baik, kita langsung ke pembahasan ya. Olahraga ya, karena semuanya oke ya. Jadi olahraga selama hamil dianggap mampu meredakan ketidaknyamanan selama kehamilan, mempersiapkan fisik dan psikologis ibu untuk melahirkan.
Olahraga dapat meningkatkan kebugaran, menguatkan otot, serta memicu timbulnya hormon endorfin dalam tubuh. Jadi kata kuncinya apa di sini? Kata kuncinya, perhatikan data ibu mengeluh sakit bagian pinggang, punggung, sering merasa kram pada kaki dan tangan. Jadi suruh apa? Suruh olahraga ya teman-teman ya. Olahraga ibu hamil itu ya bisa yoga ibu hamil ya. Kemudian bisa jalan santai, sudah cukup seperti itu. Nggak harus lari-lari ya teman-teman ya. Soal yang ke-6, seorang perempuan umur 24 tahun G1 P0A0 hamil 26 minggu datang ke klinik untuk memeriksakan diri dengan keluhan sesak napas, nyeri pada daerah perut. Hasil pemeriksaan, dengan keluhan sesak napas, nyeri pada daerah perut. Hasil pemeriksaan konjungtiva merah muda, tensi normal, nadi 76, pernapasan 28, suhu 37,5, TFU 20 cm, DJJ 170 kali per menit. Apa tindakan yang tepat pada kasus tersebut? Nah, kira-kira apa yang akan kalian lakukan jika mendapatkan kasus seperti soal nomor 6 ini? Jawabannya ada A, B, C, D, atau E. Boleh di pause dulu, kalian isi sesuai dengan menurut pendapat kalian. Langsung ke pembahasannya ya. Nah, di sini jawaban yang benar adalah yang C, konseling ya. Jadi rasionalnya, sesak dan nyeri daerah perut merupakan hal yang fisiologis akibat bertambahnya usia kehamilan sehingga menekan diafragma, sehingga ibu perlu diberikan konseling untuk memberikan rasa tenang kepada ibu dan dapat menerima kondisinya. Keywordnya, perhatikan data ibu mengeluh sesak nafas dan nyeri pada daerah perut. Tensi 100/70, nadi 76 kali per menit, dengan nafas 28 kali per menit. Pilihan jawaban yang paling tepat adalah yang C ya. Kemudian soal nomor 7, seorang perempuan umur 32 tahun G2P1A0 hamil 29 minggu datang ke puskesmas untuk memeriksakan diri, mengeluh timbul bercak hitam pada wajah. Hasil pemeriksaan tensi, nadi, pernapasan, suhu normal, konjungtiva merah muda, tidak ada udem pada wajah, TFU 28 cm, teraba punggung kanan, persentase kepala, DJJ 138 kali per menit, HB 11 gram persen. Pertanyaan, glukosa urinnya negatif. Apakah istilah yang tepat untuk keluhan pada kasus tersebut? Nah, ini yang ditanya istilah pada keluhan. Keluhannya tadi di sini ya. Timbul bercak hitam pada wajah. Kira-kira jawabannya apa? A, B, C, atau E? Oke, kalau sudah jawab, kita langsung ke pembahasannya ya. Jadi yang benar adalah yang E, kloasma gravidarum. Jadi rasionalnya pada kulit terjadi perubahan deposit pigmen dan hiperpigmentasi karena pengaruh MSH pada lobulus hipofisis anterior dan pengaruh kelenjar suprarenalis. Hiperpigmentasi biasanya terjadi di sekitar perut, areola, papila mamae, dan pipi. Pada daerah pipi kita kenal dengan istilah kloasma gravidarum. Keyword atau kata kuncinya di sini, perhatikan ibu mengeluh bercak hitam pada wajah, tidak ada udem ya. Jadi yang benar adalah yang E. Soal nomor 8, seorang perempuan usia 29, G1 P0A0 hamil 24 minggu datang ke puskesmas untuk memeriksakan diri dengan keluhan sering pusing sejak 2 minggu lalu dan tidak ada riwayat hipertensi. Saat diperiksa, tensinya 140/90, nadi normal, nafas normal, suhu normal, konjungtiva merah muda, bibir lembab, TFU 22 cm, teraba, balut temen. DJJ 128 kali, HB 11 gram persen. Protein glukosa urin negatif. Diagnosa apa yang tepat nih? Nah, ini kalian ya, saran KMB ini dicari maknanya satu-satu. Jadi nanti ketika ada soal yang mengarah ke ciri-ciri ini kalian sudah tahu gitu kan. Jadi dari pilihan ganda ini bisa menghasilkan 5 pertanyaan lagi. Jadi kalian harus tahu apa makna dari pilihan-pilihan ganda ini ya. Jadi sudah tahu nih jawabannya yang A atau yang E atau yang mungkin yang C. Langsung ke pembahasan ya.
Jadi yang benar adalah hipertensi. Rasional, tekanan darah tinggi hipertensi tanpa disertai pembekalan protein urin negatif merupakan tanda hipertensi dalam kehamilan. Hipertensi digolongkan menjadi hipertensi kronik dan hipertensi gestasional, di mana jika ditemukan sebelum usia kehamilan 20 minggu dikenal dengan hipertensi kronik, dan jika ditemukan pada usia lebih dari 20 minggu dikatakan hipertensi gestasional. Ya, jadi tadi kita lihat kata kuncinya di sini, ibunya mengeluh pusing, tensinya 140/90, tapi proteinnya glukosa urinnya negatif ya. Lanjut soal nomor 9. Di sini seorang perempuan umur 31, 3 G2P1A0, hamil 28 minggu, datang ke PMB dengan keluhan pusing, kaki sering kram. Hasil pemeriksaan, tanda vitalnya 100/60, rendah ya. Nadi pernapasan suhunya normal. Pada pemeriksaan Leopold, TFU 2 jari di atas pusat, presentasi bokong, bagian terbawah belum masuk PAP, ya 28 minggu ya. DJJ 145 kali per menit, protein urin negatif, ada udem pada kaki. Apakah konseling yang tepat pada kasus tersebut? Baik, di sini teman-teman bisa pilih jawaban A sampai E, kira-kira mana yang paling tepat. Kalian bisa pause dulu ya, biar tahu jawaban kalian dari 10 soal ini benar berapa gitu kan. Langsung saja ke pembahasan soal yang ke-9. Nah, yang benar adalah yang A, diet rendah garam. Jadi rasionalnya, diet rendah garam membantu menghilangkan penimbunan garam atau air dalam jaringan tubuh dan menurunkan tekanan darah tinggi. Dengan diet rendah garam, maka penimbunan cairan yang mengakibatkan udem akan diminimalkan. Nah, kata kuncinya di sini perhatikan keluhan, ada pusing, kaki sering kram, protein urin negatif ya. Ada udem pada kaki. Lanjut ke soal yang ke-10. Seorang perempuan usia 30, G3P1A0, hamil 30 minggu, datang ke klinik untuk memeriksakan kehamilannya dengan keluhan pusing, kaki terasa bengkak dan cemas akan kondisinya. Hasil pemeriksaan, tensinya tinggi ya, 150/100, nadi 80 kali per menit, pernapasan suhu normal. Kemudian pemeriksaan fisik, di sini TFU 3 jari bawah PX, teraba punggung di sebelah kanan, presentasi kepala, DJJ-nya normal. Apakah yang dapat menjadi faktor resiko pada kasus tersebut? Nah, ini kalian bisa pilih, ada riwayat abortus, presentasi kepala, kehamilan ganda, riwayat preeklamsi, atau riwayat persalinan SC. Kira-kira apa jawaban yang paling tepat? Bisa di pause dulu untuk jawaban kalian, untuk kalian catat dulu ya. Nah, jawaban yang paling tepat adalah yang D ya, riwayat preeklamsia. Jadi rasionalnya, faktor risiko terjadi preeklamsi dan eklamsi adalah riwayat preeklamsi atau eklamsi, primi gravida, jarak kehamilan lebih dari 10 tahun, primi paternitas, dan umur ibu, serta adanya obesitas. Kata kunci di sini, perhatikan ibu pusing, kaki terasa bengkak. Kemudian ibu merasa cemas akan kondisinya, dan tensinya itu 150/100 mmHg. Jadi pilihan yang paling tepat adalah yang D. Oke. Nah, itu saja tadi 10 soal UKOM untuk teman-teman berlatih ya. Semoga melalui soal-soal KIB ini membantu adik-adik atau teman-teman untuk UKOM-nya dimudahkan dan lulus 100%. Jangan lupa bantu KIB dengan subscribe, like, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.